Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari pertama. Tema besar kamu adalah temperance. Kayak aku mendapat tema gini, ada sesuatu yang magical gitu, keajaiban, momen seperti magic. Terus juga tentang mengkombinasikan beberapa hal. Terus juga ada intervensi semesta di situ karena gini, temperance itu kalau di kartu klasik ya, jadi dia kayak nuang nuang air ke satu gelas ke gelas lainnya, tapi tuh kayak kalau dilihat angle-nya harusnya itu tumpah, tapi di situ dia nggak tumpah. Itu pertama yang aku bilang tentang sesuatu yang magical. Terus di situ yang nuang air itu adalah malaikat gitu. Makanya aku bilang ada sesuatu tentang intervensi semesta di sini dalam situasi kamu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Nah, sebelum lebih lanjutnya gitu, di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang cakra kelima. Cakra kelima itu cakra tenggorokan. Ini berhubungan dengan speak your truth gitu. Berbicara apa yang ingin kamu bicarakan. Kalau kamu misalnya punya suatu pemikiran disampaikan, gak harus kamu jadi content creator untuk kamu kayak membicarakan sesuatu hal yang misalnya kamu percaya, sesuatu yang kamu value. Gak perlu gitu, misalnya dalam konteks kehidupan sehari-hari aja gitu. Kalau kamu misalnya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan gitu, ekspresikan diri kamu juga gitu. Karena gini, cakra kelima itu akan muncul ketika ada tema-tema misalnya tidak bisa mengekspresikan diri atau tidak menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Bisa jadi juga kayak ada part diri kamu yang semacam kamu tahan gitu, entah karena nggak enak, takut dijudge atau apalah gitu, alasan-alasan lainnya gitu ya. Jadi ini sebuah reminder aja. Dan aku gini selalu bilang, selama intensi kamu tidak menyakiti orang lain atau merugikan, kenapa tidak dilakukan gitu, kenapa tidak diekspresikan, gitu aja ya. Nah, terus juga ada tema tentang your hard work is paying off. Kerja keras kamu terbayar gitu. Apapun yang kamu usahakan selama ini, kamu akan melihat hasilnya, progresnya sekitaran kamu nonton reading ini ya. Jadi untuk kamu yang mulai nggak sabar, mulai berpikir capek gitu, ini sebuah konfirmasi buat kamu. Terus kita lihat oracle-nya di sini. Yang pertama ini adalah energi Libra. Menarik ya. Kita nggak bicara tentang Libra di hidup kamu, tapi kayak ini energi Libra di sini, kata kuncinya balance, keseimbangan. Di buku panduannya itu temanya tentang keseimbangan, tentang kesetaraan, keadilan, melihat dari dua sisi gitu. Misalnya gini, kesetaraan hubungan interaksi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, adil sama diri kamu atau enggak, adil sama orang lain atau enggak gitu. Melihat dari dua sisi juga, karena Libra itu kayak seperti dua sisi gitu. Mungkin ini sebuah reminder untuk kalau misalnya ada sebuah situasi, coba kamu lihat dari angle lain gitu. Ya, tempatkan misalnya posisi kamu di orang lain, atau misalnya seperti melihat kotak aja gitu. Kamu misalnya lihat dari sisi sebelah sini, kalau kamu pindah posisi gitu, kamu akan melihat sesuatu hal yang berbeda. Dan ini bisa diaplikasikan pada momen apapun gitu sekitaran kamu nonton reading ini. Terus juga semacam karena ini seperti ada sesuatu yang terungkap juga sih. Mungkin rasanya nggak nyaman karena gini, di posisi blessing kamu itu adalah Five of Wands dan juga tikus ya, gambar tikus itu. Ini Five of Wands itu energi persiapan, energi latihan. Tadi aku bilang ya, mungkin selama ini kamu sedang mengusahakan sesuatu, membangun sesuatu. Tadi kerja keras kamu terbayar gitu. Apapun yang kamu persiapkan, apapun yang kamu misalnya menambah skill, value pada diri kamu, seperti itu mendatangkan sesuatu hal positif di hidup kamu. Kayak kamu mengupgrade diri kamu di luar dan di dalam gitu ya. Itu mendatangkan sesuatu hal positif di hidup kamu. Terus juga kenapa aku bisa bilang ada sesuatu yang terungkap, mungkin rasanya nggak nyaman, mungkin kayak kamu perlu mengatakan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu tentang hal ini. Makanya tadi ada tema tentang cakra kelima gitu. Mungkin kayak ini seperti energi konfrontasi ya. Itu memang tidak nyaman, tapi itu perlu gitu. Karena gini, tikus itu kan biasanya berada di tempat gelap gitu ya, kayak di got, tempat-tempat tersembunyi di atap rumah. Beda sama tikus peliharaan, ya kan? Nah, seperti itu gitu. Jadi kayak kenapa ini posisinya di blessing, bagusnya kamu tahu sekarang misalnya gitu ya, daripada nanti berkepanjangan efeknya seperti bom waktu atau lebih besar lagi. Mendingan tahu sekarang, kamu konfrontasi sekarang, kamu bereskan sekarang dan jadi tidak berkepanjangan. Seperti itu ya. Memang rasanya tidak nyaman tapi ini perlu ya. Makanya tadi ada tema juga melihat dari sisi yang lain gitu. Ya.
Contohnya ketika hal tidak nyaman itu muncul, ketika kamu lihat sisi positifnya, kan tadi bagusnya kamu tahu sekarang daripada nanti efeknya berkepanjangan. Contoh seperti itu. Bisa jadi juga mungkin aplikasinya tidak seperti yang aku katakan dalam reading ini, tapi pasti kamu paham gitu. Nah, berikutnya adalah oracle-nya adalah Vesta. Vesta itu sesuatu yang selalu selalu kamu value gitu, sesuatu yang selalu menyalakan api di dalam diri kamu. Yang tadi ya, kayak apapun yang kamu selalu passion, kamu selalu hati kamu di situ, dedikasi kamu di situ. Ini adalah sebuah konfirmasi kayak gitu. Karena tadi mungkin selama ini ada yang mungkin ini tempatnya bukan buat gue gitu, kayak gue gak melihat hasilnya, atau kayak hasilnya tidak seperti yang gue harapkan, tidak secepat yang gue harapkan. Tapi ini sebuah reminder, karena tadi di awal ada pesan tentang kerja keras kamu akan terbayar gitu ya. Terus oracle yang berikutnya adalah Moon. Kata kuncinya persepsi. Moon itu tentang, di sini kan kata kuncinya persepsi, tapi juga Moon itu berbicara tentang dunia internal kita, emosi kita ya. Jadi ini sebuah, tadi balik lagi ke persepsi, perhatikan emosi kamu. Mungkin ini tadi yang berhubungan dengan sesuatu hal yang terungkap atau hal yang baru kamu tahu sekarang ya. Yang penting adalah gimana kamu bisa meregulasi diri kamu, emosi kamu, supaya tetap bisa tadi ya, dengan energi keseimbangan tadi dan melihat dari dua sisi, kamu tetap bisa menavigasi emosi kamu dengan baik gitu. Terus tantangannya adalah Knight of Swords di konfirmasi sama Cross. Knight of Swords itu kayak bisa jadi ketika jadi tantangan, bisa jadi energi yang agresif, bisa jadi juga orang yang misalnya gini, umur itu harusnya, menurut aku ya, umur itu harusnya kayak berkorelasi dengan kedewasaan gitu, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi kayak mungkin ada orang-orang yang di umur tertentu harusnya sudah lebih bijak, dewasa, tapi bisa jadi juga enggak gitu ya, karena ini Knight of Swords jadi tantangan. Atau orang yang kayak nggak mau merasa paling tahu, paling benar, filosofinya paling benar, perspektifnya paling benar, apa yang dia pikir paling benar. Kayak gini nih, kombinasi ini kayak ini yang jadi tantangan kamu sekitaran kamu nonton reading ini gitu ya. Makanya tadi ada tema melihat dari sisi yang lain atau punya angle yang berbeda gitu. Mungkin ini juga sebuah reminder buat kamu untuk belajar juga, karena kamu sebagai fix sign kadang kamu bisa, bukan kadang sih, sering kali kamu keras kepala gitu ya. Jadi ini juga sebuah reminder untuk kamu fleksibel gitu. Terus berikutnya adalah di sini ada 2S gitu. Jadi aku melihat ada momen terobosan dari mungkin momen stagnansi ya, karena Tower di sini bisa berhubungan dengan isolasi, itu bisa berhubungan dengan semacam terperangkap dalam sebuah situasi. Jadi kayak kamu keluar dari mental block tertentu atau dapat inspirasi atau semacam aha moment, breakthrough-nya itu dalam pikiran gitu, kayak ada yang terbuka. Terus bisa jadi juga breakthrough-nya itu karena Tower di sini juga bisa berbicara tentang institusi, bisa berhubungan dengan pekerjaan juga ya. Terus yang berikutnya adalah Six of Swords dengan Moon. Entah kenapa dengan Moon yang muncul 2 kali, nih bulannya muncul 2 kali, kayak kadang momen momen kayak sesuatu yang terungkap itu perlu gitu untuk kamu belajar meregulasi emosi kamu, belajar membicarakan apa yang perlu kamu bicarakan. Karena tipikal kamu tuh pemahaman aku ya, tipe yang suka mendem terus ditumpuk lama-lama meledak gitu. Harusnya itu kalau ada apapun yang mengganjal, entah kamu ekspresikan, entah kamu bicarakan dengan pihak-pihak terkait, bukan kayak ditumpuk di titik kamu sampai begah sendiri atau kayak itu jadi bom waktu sih itu. Jadi kayak aku rasa momen kaget ini ya perlu gitu buat kamu juga, supaya itu tadi ada perubahan dengan kamu menavigasi emosi kamu, dengan kamu mengekspresikan diri kamu juga gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.